Sore itu, matahari menggantung rendah di langit, menumpahkan cahaya keemasan ke seluruh halaman bengkel kecil di pinggir kota. Suara besi beradu dan dengungan mesin yang belum mati menjadi musik sehari-hari bagi Agil, seorang pria berusia 32 tahun yang sudah akrab dengan kotoran oli dan bau bensin sejak belasan tahun lalu. Tubuhnya kurus tapi berotot, hasil dari kerja fisik setiap hari. Kemeja lusuhnya sudah tak bisa disebut putih, penuh noda minyak yang tak hilang meski dicuci berulang kali. Tapi di balik wajahnya yang lelah, tersimpan keteguhan dan kesetiaan yang jarang dimiliki orang zaman sekarang. "Gil, kamu belum pulang? Udah sore, loh," ujar Wawan, rekan sesama montir, sambil melepas sarung tangannya. Agil hanya tersenyum kecil. "Sebentar lagi. Motor pelanggan ini mesti selesai malam ini, katanya mau dipakai besok subuh." Wawan menggeleng sambil tertawa. "Kamu tuh ya, terlalu baik. Orang kadang enak banget nitip ke kamu. Udah tahu bengkel ramai, masih aja mau dikerjain semua sendiri." Agil hanya tertawa kecil. Ia memang begitu, tak pandai menolak, apalagi kalau merasa bisa membantu orang lain. Setelah Wawan pamit, bengkel itu hanya menyisakan Agil seorang diri. Lampu neon di langit-langit mulai menyala, menggantikan sinar matahari yang perlahan tenggelam. Agil mengelap tangannya dengan lap kotor, lalu menatap hasil kerjanya. Ia tersenyum puas. "Sudah beres, alhamdulillah," gumamnya pelan. Di sakunya, ponselnya bergetar. Nama Naya muncul di layar. Senyum Agil langsung mengembang, itu istrinya, wanita yang ia nikahi 3 tahun lalu setelah 2 tahun berpacaran. "Halo, sayang," sapanya ceria. Tapi suara di seberang terdengar datar, bahkan sedikit ketus. "Lama banget sih, Gil? Katanya tadi mau pulang jam 5. "Iya, maaf. Ada pelanggan yang butuh cepat, jadi aku beresin dulu. Nanti aku bungkusin nasi goreng kesukaan kamu, ya?" "Halah, nggak usah. Aku udah makan di luar tadi." "Oh, sama siapa?" "Temen-temen kerja." "Udah ya, aku capek. Nanti aja ngobrolnya." Telepon terputus. Agil memandangi layar ponselnya, lalu menarik napas panjang. Sejak beberapa bulan terakhir, nada bicara Naya memang berubah. Tak sehangat dulu. Kadang ia bahkan jarang pulang sebelum malam, alasannya lembur di toko onderdil tempatnya bekerja. Namun Agil tak mau berpikir buruk. Dalam benaknya, Naya hanya sedang lelah. Ia percaya, sekeras apapun hidup menekan, rumah tangga akan baik-baik saja kalau keduanya saling percaya. Malam itu, Agil sampai di rumah kecilnya di pinggiran kampung. Rumah tipe sederhana, hanya 2 kamar, dengan dinding cat hijau muda yang mulai pudar. Di dalam, Naya sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya sambil tersenyum kecil. "Sayang," sapa Agil lembut sambil meletakkan bungkus nasi goreng di meja. "Udah makan, kan?" Naya menoleh sekilas. "Udah. Kamu aja makan situ." "Oh, iya," jawab Agil canggung. Ia duduk di kursi, makan perlahan. Tapi dari sudut matanya, ia menangkap ekspresi Naya yang seolah tak betah di rumah. "Nay, Haum, besok libur, kamu mau jalan-jalan nggak? Udah lama kita nggak keluar bareng. Aku bisa ajak kamu ke alun-alun atau ke danau." "Ah, males. Panas, debuan. Aku mending di rumah." "Tapi kamu kan dulu suka banget ke sana." "Itu dulu, Gil. Sekarang aku capek. Aku kerja seharian, bukan cuma duduk manis kayak kamu." Kalimat itu menohok, membuat Agil terdiam. Ia ingin menjelaskan kalau jadi montir bukan pekerjaan ringan. Tapi ia tahan. Ia hanya tersenyum pahit, mencoba memahami. Malam itu mereka tidur tanpa banyak bicara. Agil menghadap ke kiri, Naya ke kanan.
Jarak mereka diranjang seperti garis dingin yang tak terlihat. Keesokan harinya, Agil bangun lebih pagi. Ia ingin membuatkan sarapan untuk Naya, berharap suasana membaik. Tapi kursi di meja makan kosong. Naya sudah berangkat kerja tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan secari kertas di meja. "Aku berangkat dulu. Jangan lupa bayar listrik." Agil menghela napas. Ia merasa kehilangan sesuatu yang dulu selalu hangat dalam rumah kecil itu. Tawa, candaan, dan senyum yang dulu jadi alasan ia bekerja keras. Siang harinya, ketika bengkel sedang ramai, seorang mobil putih berhenti di depan. Dari dalam keluar Rangga, pria berusia 40 tahunan dengan gaya rapi, kemeja mahal, dan jam tangan mengkilap. Ia adalah bos toko onderdil tempat Naya bekerja. Rangga dikenal ramah di luar, tapi banyak kabar bahwa ia kerap menggoda karyawan perempuannya. "Agil, ya?" sapa Rangga sambil tersenyum tipis. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Oh, saya cuma mau nitip motor istri saya," katanya agak berat tarikannya. Agil memeriksa motor itu, lalu mengangguk sopan. "Siap, Pak. Bisa saya cek dulu. Nanti saya kabari kalau sudah beres." Rangga mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia menatap bengkel kecil itu dengan ekspresi seolah menilai. "Kamu kerja di sini ya? Wah, kecil banget ya tempatnya. Tapi semangat, ya. Siapa tahu nanti bisa punya bengkel besar kayak saya." Nada merendah tapi dibungkus senyum. Agil hanya tertawa kecil, menahan perasaan tidak enak. Sore itu, Naya datang ke bengkel Rangga untuk mengambil suku cadang. Mereka bertemu sepintas. Naya," sapa Agil senang. Tapi Naya malah terlihat gelisah. "Iya, aku buru-buru ya, Gil." "Sebentar, kamu kerja sama Pak Rangga ya?" "Iya." "Emang kenapa?" "Enggak. Cuma tanya aja." "Baik kan, orangnya?" Naya menatapnya sekilas. "Baik banget malah." Agil mengangguk tanpa curiga, meski di hatinya muncul rasa aneh yang belum ia pahami. Malam itu, Agil menatap langit dari halaman rumahnya. Ia merenung. Hidupnya memang sederhana, tapi ia selalu berusaha tulus. Ia percaya, cinta bukan tentang uang, tapi kesetiaan dan perjuangan bersama. Ia tak tahu, di saat yang sama, di sebuah restoran di tengah kota, Naya sedang tertawa lepas di hadapan Rangga. Rangga menatapnya dengan tatapan yang bukan lagi sekadar rekan kerja. Dan di antara gelas-gelas kopi mahal itu, dimulailah pengkhianatan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sudah hampir 2 bulan sejak Agil merasa ada yang aneh dengan sikap Naya. Dulu, setiap pulang kerja, Naya selalu menyambut dengan senyum dan pelukan. Sekarang, yang menyambutnya hanyalah suara sendok beradu dengan piring, tanpa sapaan, tanpa tatapan. Setiap kali Agil mencoba mengajak bicara, Naya selalu punya alasan untuk menghindar, lelah, pusing, atau sibuk dengan ponselnya. Suatu malam, Agil pulang agak lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan kecil, membawakan bunga mawar putih dari tukang bunga dekat pasar, bunga yang dulu Naya suka sekali. Namun, sesampainya di rumah, suasana terasa sepi. Lampu ruang tamu padam, hanya ada cahaya samar dari kamar mereka. Agil membuka pintu pelan. Tak ada siapa-siapa. Ia menatap meja makan, masih bersih, belum ada tanda-tanda makan malam. Dari atas meja, ada ponsel Naya yang tertinggal. Agil tak berniat membuka, tapi ketika layar menyala karena notifikasi pesan, matanya tak sengaja membaca nama yang muncul di sana. Rangga Bunga Mawar. Pesannya singkat. "Udah sampai rumah, sayang? Aku kangen." Jantung Agil berdegup kencang. Ia mencoba menepis prasangka. Mungkin cuma bercandaan antara bos dan karyawan. Tapi hati kecilnya mulai bergetar tak tenang. Tak lama,
suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Naya masuk, wajahnya kaget melihat Agil sudah di rumah. Kamu udah pulang?" tanyanya dengan nada agak panik. "Iya." "Kok kamu baru pulang jam segini? Katanya kerja sampai jam 5. Iya, tadi ada rapat dadakan sama Pak Rangga." "Rapat di mana?" "Di kantor lah." "Mau di mana lagi?" Agil mengangguk pelan. "Oh, gitu." Ia tak mau memperpanjang. Ia belajar diam bukan karena tak peduli, tapi karena masih ingin percaya. Namun hatinya mulai terasa seperti kaca yang perlahan retak. Beberapa hari kemudian, di bengkel, Agil sedang sibuk memperbaiki mobil pelanggan. Dari kejauhan, ia melihat motor metik berhenti di depan toko onderdil milik Rangga. Turun dari motor itu, Naya. Dan begitu pintu toko terbuka, Rangga keluar menyambutnya. Mereka tertawa kecil, terlalu akrab untuk ukuran bos dan karyawan. Agil yang kebetulan sedang mengantar barang ke toko sebelah, tak sengaja melihat adegan itu. Tangan Rangga sempat menyentuh pundak Naya. Senyum itu, senyum yang dulu hanya untuknya, kini diberikan pada orang lain. Dada Agil terasa sesak. Ia ingin marah, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya berdiri terpaku beberapa detik, sebelum akhirnya menunduk dan berbalik pergi. Malamnya, Agil mencoba menanyakan dengan hati-hati. "Nay, aku lihat kamu tadi di toko Pak Rangga." "Iya, memang. Kan aku kerja di sana." "Iya, tapi kalian kayaknya deket banget ya?" Naya berhenti mengaduk minuman, menatap Agil dengan tatapan kesal. "Kamu mulai curigaan, ya? Aku kerja cari uang juga buat bantu kamu, bukan buat main-main. Jangan lebay deh." "Aku nggak maksud nuduh, Nay. Aku cuma khawatir. Capek aku, Gil. Tiap hari ngurus kerjaan, masih juga dicurigain. Emang salah kalau aku punya bos yang perhatian?" "Nggak salah, cuma..." "Udah. Aku mau istirahat." Ia bangkit, meninggalkan Agil sendirian di ruang makan. Agil menatap sisa minumannya. Dingin. Seperti hatinya malam itu. Hari-hari berikutnya makin terasa berat. Naya semakin sering pulang malam. Kadang beralasan lembur, kadang katanya nganter barang keluar kota bersama tim kantor. Agil menunggu di teras setiap malam, berharap mendengar suara motor istrinya. Kadang tertidur di kursi, hanya untuk terbangun dan melihat jam sudah lewat tengah malam. Namun suatu hari, kecurigaan yang ia pendam akhirnya pecah. Pagi itu, Agil pergi lebih pagi dari biasanya. Ia bilang ke Naya akan mengambil barang dari gudang, padahal sebenarnya ia ingin mengantar pesanan suku cadang ke toko Rangga, ingin memastikan sendiri apakah istrinya benar bekerja di sana hari itu. Begitu sampai, pintu toko masih tertutup setengah. Tapi dari dalam terdengar tawa. Agil melangkah pelan, menatap melalui celah kaca. Di dalam, Naya duduk di kursi depan, mengenakan pakaian yang rapi, dan Rangga berdiri di belakangnya. Rangga menunduk, membisikkan sesuatu di telinganya. Naya tertawa kecil, memukul pelan dada Rangga. Adegan itu bagai petir di siang bolong. Agil terpaku, jantungnya seperti diremas. Tangannya gemetar, ingin menghajar Rangga saat itu juga, tapi ia hanya bisa mundur perlahan, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Ia pulang dengan langkah berat, menatap jalan yang terasa panjang dan hampa. Malamnya, Naya pulang dengan wajah cerah. Agil sudah menunggu di ruang tamu. "Dari mana?" tanyanya pelan. "Kerja, lah." "Dari mana lagi?" Agil berdiri. "Aku tadi ke toko Rangga." Naya membeku sejenak. "Oh, terus? Aku lihat kamu sama dia." Ketawa-tawa, kayak orang pacaran. "Jangan mulai lagi, Gil. Jangan bohong, Nay. Aku cuma pengen tahu,
kamu masih cinta sama aku atau udah sama dia? Naya terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. Cinta? Gil, kamu tuh baik, tapi aku capek hidup begini. Capek miskin, capek tiap hari bau oli. Aku pengen punya hidup yang lebih baik. Salah, ya? Berarti aku nggak cukup buat kamu? Bukan gitu, tapi aku butuh masa depan. Rangga bisa kasih itu. Agil terpaku. Kata-kata itu menancap di dadanya seperti pisau. Ia melangkah mundur, suaranya nyaris bergetar. Jadi kamu pilih dia? Naya menunduk, lalu menjawab lirih. Iya, Gil. Maaf. Agil terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia menatap wajah wanita yang dulu ia perjuangkan, yang pernah ia jaga sepenuh hati, kini mengaku mencintai pria lain. Kalau begitu, ucap Agil pelan, aku nggak akan tahan kamu lagi. Silakan pergi kalau itu membuat kamu bahagia. Naya menatapnya sebentar, lalu berjalan ke kamar. Dalam diam, ia mengemasi barang-barangnya. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada tangis. Hanya keheningan panjang dan bunyi koper diseret keluar rumah. Pintu menutup. Dan di balik pintu itu, semua kenangan yang Agil bangun dengan cinta, runtuh begitu saja. Malam itu, Agil duduk di lantai ruang tamu. Lampu temara menyinari wajahnya yang basah. Ia tak tahu harus marah, sedih, atau menyesal. Yang ia tahu, sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Tapi Tuhan punya cara sendiri untuk membalas air mata orang yang tulus. Ia belum tahu, tapi dari reruntuhan hatinya, sesuatu yang besar sedang tumbuh perlahan. Sebuah kebangkitan. Sudah hampir 6 bulan sejak kepergian Naya. Sejak malam itu, rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi ruang sunyi yang menyesakkan. Setiap sudutnya masih menyimpan jejak perempuan itu, selimut yang pernah dipakai berdua, cangkir teh yang dulu mereka rebutkan, bahkan aroma parfum yang masih samar di lemari pakaian. Awal-awal, Agil sering terbangun tengah malam, memandangi sisi ranjang yang kosong. Kadang ia masih berharap Naya pulang. Tapi waktu perlahan mengajarinya, bahwa beberapa luka memang tak ditakdirkan untuk sembuh cepat. Bengkel tempatnya dulu bekerja juga tak lagi sama. Sejak kabar perselingkuhan Naya dengan Rangga tersebar diam-diam di antara pekerja, beberapa orang mulai memandang Agil dengan tatapan iba. Ada yang mencoba menghibur, ada pula yang diam-diam membicarakan di belakang. Namun yang paling menyakitkan bukan gosip orang, melainkan kenyataan bahwa bengkel itu kini dimiliki oleh Rangga, yang semakin dekat dengan Naya. Kadang, ketika Agil melintas di depan toko onderdil tempat istrinya dulu bekerja, ia melihat Naya turun dari mobil Rangga. Tertawa. Bahagia. Seolah tak pernah ada luka di belakang mereka. Agil hanya bisa menunduk dan berlalu. Ia tak punya tenaga lagi untuk marah. Suatu hari, saat sedang membereskan peralatan di bengkel, Wawan, rekan lamanya, datang menghampiri. Gil, aku dengar kamu udah jarang masuk kerja. Agil menatap lantai, lalu mengangguk. Iya. Kayaknya aku mau keluar. Loh, kenapa? Kamu kan montir paling teliti di sini. Agil tersenyum pahit. Aku nggak mau terus kerja di bawah orang yang ngambil istri aku, Wan. Setiap lihat wajah Rangga, rasanya sesak. Wawan mengangguk pelan. Ia paham. Terus mau kemana? Entahlah. Aku mungkin buka bengkel sendiri. Walau kecil, tapi aku pengen punya tempat yang aku bangun dari keringat sendiri. Wawan menepuk bahunya. Kalau butuh bantuan, bilang. Aku bantu semampuku. Agil menatapnya, untuk pertama kalinya tersenyum tulus setelah sekian lama. Terima kasih, Wan. Aku bakal ingat itu. Hari-hari berikutnya, Agil mulai mengumpulkan tabungan sedikit demi sedikit. Ia menjual motor lamanya, menyisihkan uang hasil kerja harian,
bahkan mengambil pekerjaan tambahan memperbaiki sepeda tetangga. Ia tidur larut malam, makan seadanya, tapi matanya menyimpan semangat baru, membuktikan bahwa ia masih bisa berdiri. Beberapa bulan kemudian, di sebuah lahan kecil di pinggir jalan kampung, berdirilah sebuah bengkel sederhana. Papan kayu bertuliskan Bengkel Agil Motor Servis Ganti Oli terpajang di depan. Atapnya seng bekas, dindingnya separuh kayu, tapi setiap paku yang tertancap di sana adalah simbol perjuangan. Ketika pertama kali membuka pintu bengkel itu, Agil berdiri di tengah ruangan sempit itu, mengelap keringatnya dan tersenyum kecil. Dari sini, semuanya dimulai lagi, gumamnya. Hari pertama tak ada pelanggan. Hari kedua pun sepi. Tapi di hari ketiga, seorang bapak tua datang dengan motor rusak. "Mas, ini bisa dibenerin?" Tarikannya berat banget. Agil menyambut dengan ramah. "Bisa, Pak. Coba saya cek dulu." Ia bekerja dengan hati-hati, tak peduli panas atau debu. Ketika motor itu akhirnya hidup kembali, wajah bapak itu berseri. "Wah, mantap. Cepet juga. Bengkel kamu kecil, tapi hasilnya bagus." Agil tertawa. "Yang penting niatnya besar, Pak." Sejak hari itu, kabar tentang montir jujur yang kerja sendirian mulai tersebar dari mulut ke mulut. Pelanggannya perlahan bertambah. Anak muda, ojek online, ibu-ibu kampung, semua datang. Dan setiap kali menerima bayaran, Agil tak pernah lupa mengucap syukur. Sementara itu, kabar tentang Naya dan Rangga pun mulai beredar. Awalnya mereka tampak hidup bahagia. Rangga bahkan memamerkan hubungan mereka secara terbuka. Namun di balik kemewahan yang ditampilkan, ada masalah yang mulai muncul. Rangga ternyata punya sifat kasar dan temperamental. Ia mudah marah, terutama ketika bisnisnya mulai menurun. Naya yang dulu terbiasa dimanja, kini sering jadi sasaran amarah. Kadang ia menangis di kamar, menatap wajahnya di cermin yang mulai lelah. Ia mulai merindukan sosok pria yang dulu tak pernah meninggikan suara padanya, Agil. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Suatu sore, ketika Agil sedang menutup bengkel, datang sebuah mobil hitam berhenti di depan. Dari dalam keluar seorang wanita berpenampilan rapi tapi terlihat lusuh, Naya. Agil menatapnya lama. Dadanya berdesir aneh, antara rindu dan kecewa. "Nay." "Gil," suara Naya bergetar. "Kamu sibuk?" Agil menggeleng pelan. "Enggak." "Ada apa?" Naya menunduk, menggigit bibirnya. "Aku cuma pengen lihat kamu. Aku dengar kamu buka bengkel sendiri." Agil mengangguk. "Iya, kecil-kecilan aja." Naya menatap sekitar, matanya berkaca. "Aku bangga sama kamu, Gil. Kamu bisa bangkit tanpa siapapun." Agil hanya diam, lalu berkata tenang, "Aku nggak bangkit buat nyenengin siapa-siapa. Aku cuma belajar berdiri lagi, biar nggak jatuh di tempat yang sama." Hening. Angin sore berhembus, membawa suara dedaunan bergesekan. Naya menarik napas dalam. "Rangga udah berubah, Gil. Dia sering marah, bisnisnya juga lagi jatuh. Aku nggak tahu harus gimana." Agil menatapnya datar. "Dulu aku juga nggak tahu harus gimana waktu kamu ninggalin aku. Tapi waktu akhirnya ngajarin satu hal, jangan berharap belas kasihan dari orang yang pernah kamu hancurkan." Air mata Naya menetes. "Aku salah, Gil. Aku bener-bener nyesel." Agil menunduk sebentar, lalu menghela napas. "Nyesel itu manusiawi, Nay. Tapi luka yang kamu buat terlalu dalam buat aku tambah lagi." Ia lalu melangkah ke dalam bengkel, mengambil kunci, dan berkata pelan, "Jaga diri kamu. Aku udah nggak punya apapun buat kamu, selain doa semoga kamu sadar apa arti kehilangan." Naya terdiam. Ketika mobilnya melaju pergi,
Agil menatap ke arah langit yang mulai jingga. Ada perasaan lega, meski di dalam hatinya masih tersisa perih yang samar. Malam itu, Agil menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia simpan di meja. Dulu aku pikir kehilanganmu adalah akhir segalanya. Ternyata, justru itu awal dari aku menemukan diriku sendiri. Ia menutup buku itu, lalu menatap bengkel barunya yang sederhana tapi penuh makna. Di antara bau oli dan suara jangkrik, ia tersenyum pelan. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa tenang. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 2 tahun sejak Agil membuka bengkel kecilnya. Kini bengkel itu tak lagi sekadar bangunan reot di pinggir jalan. Ia memperbaikinya sedikit demi sedikit, mengganti atap seng dengan galvalum, memasang papan nama baru, dan menambah 2 montir muda yang membantunya setiap hari. Di dinding bengkel, terpajang kaligrafi sederhana bertuliskan, "Rezeki tak harus besar, yang penting halal dan berkah." Setiap pagi, Agil membuka pintu bengkel sambil mengucap syukur. Ia hidup sederhana, tapi hatinya damai. Tak lagi ada tangis, tak lagi ada luka yang menekan dadanya. Namun suatu pagi, seorang pelanggan datang membawa kabar yang membuatnya terdiam lama. "Mas Agil, tahu nggak, toko onderdil Pak Rangga itu sekarang tutup, loh." Agil menoleh. "Tutup? Kenapa?" Katanya pailit. Utangnya banyak, dia sempat rugi besar karena partner bisnisnya kabur bawa uang. Agil hanya diam, mendengarkan. Orang-orang bilang juga istrinya ninggalin dia. Tapi aku nggak tahu pasti siapa yang dulu jadi istrinya. Agil tersenyum tipis. "Oh begitu ya, Pak. Ya, semoga mereka dikasih jalan keluar." Ia tak menambah kata apapun lagi. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang aneh. Bukan puas, bukan juga dendam. Lebih seperti rasa lega, karena akhirnya, keadilan berjalan tanpa ia harus mengotorinya dengan amarah. Beberapa minggu kemudian, sore itu hujan turun deras. Bengkel hampir tutup ketika suara motor berhenti di depan. Dari balik helm dan jas hujan, seorang wanita turun perlahan. Agil sempat tak mengenali wajah itu, hingga helm dilepas. Naya. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Mata yang dulu selalu penuh percaya diri kini tampak redup. "Gil," suaranya lirih. "Boleh aku numpang berteduh sebentar?" Agil mengangguk tenang. "Silakan. Masuk aja, hujan deras banget." Naya duduk di kursi panjang di pojok bengkel. Hening beberapa saat. Hanya suara hujan memecah suasana. "Aku udah nggak tahu harus kemana lagi," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Rangga sekarang di penjara. Dia ditipu partnernya sendiri, tapi malah dituduh korupsi. Semua hartanya disita. Aku kehilangan semuanya, Gil." Agil diam, mendengarkan tanpa menyela. "Selama ini aku pikir, hidup enak itu kuncinya uang. Tapi sekarang aku sadar, uang gak bisa ganti ketenangan yang dulu aku punya sama kamu." Air matanya jatuh. "Aku nyesel, Gil. Aku bener-bener nyesel." Agil menatap lantai, lama. Lalu ia bicara pelan. "Nay, aku juga pernah nyalahin diriku sendiri dulu. Aku pikir aku yang gagal, aku yang kurang. Tapi sekarang aku sadar, aku udah kasih segalanya yang aku bisa. Cuma aja, kamu pengen lebih dari apa yang bisa aku kasih waktu itu." Ia menarik napas. "Dan itu nggak salah. Cuma caramu salah." Naya menunduk makin dalam. "Aku ngerti sekarang, Gil. Tapi semua udah terlambat, ya?" Agil menatap wajahnya. Ada rasa iba, tapi tak ada cinta yang tersisa. "Iya, Nay. Waktu nggak bisa diputar. Tapi kamu masih bisa mulai lagi, asal kamu mau jalanin hidup dengan jujur."
Naya terisak pelan. Aku udah nggak punya siapa-siapa. Agil tersenyum tipis. Kamu masih punya diri kamu sendiri, Nay. Itu udah cukup buat mulai dari nol. Ia berdiri, mengambil payung di sudut bengkel. Hujannya udah agak reda. Kalau kamu mau, aku antar sampai gang depan. Tapi setelah ini, aku harap kamu nggak datang lagi bukan karena aku benci, tapi karena aku mau kamu benar-benar mulai hidupmu sendiri. Naya memandangnya lama, lalu mengangguk dengan mata basah. Terima kasih, Gil. Kamu tetap orang baik, bahkan setelah semua yang aku lakuin. Agil hanya menjawab pelan. Bukan karena aku baik, Nay. Aku cuma belajar bahwa membalas dengan kebencian gak akan bikin luka sembuh. Yang bisa nyembuhin cuma keikhlasan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan Agil terus membaik. Bengkel kecilnya makin dikenal orang karena kejujurannya. Ia bahkan mulai menabung untuk memperluas tempat dan menerima murid-murid muda yang ingin belajar jadi montir. Suatu sore, saat ia sedang memperbaiki mobil pelanggan, seorang anak kecil menghampiri. Om Agil, ayah bilang nanti om bisa bantu ajarin aku cara benerin motor, ya? Agil tertawa. Boleh. Tapi nanti kamu harus rajin sekolah dulu. Anak itu mengangguk semangat. Ketika anak itu pergi, Agil menatap langit yang mulai jingga. Ia tersenyum, karena sadar, hidupnya yang dulu porak-poranda kini kembali punya arah. Di tempat lain, di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, Naya duduk di kursi plastik sambil memandangi hujan. Tangannya memegang selembar kertas lusuh, foto dirinya dan Agil saat pernikahan dulu. Ia tersenyum getir, menyentuh foto itu dengan jari gemetar. Semoga kamu bahagia, Gil, bisiknya pelan. Lalu ia menatap langit, meneteskan air mata yang tak bisa ia bendung. Karena baru sekarang ia benar-benar mengerti arti kehilangan. Bahwa rumah bukan tentang dinding dan atap, tapi tentang seseorang yang tetap bertahan di sampingmu bahkan ketika dunia menertawakanmu. Dan orang itu telah ia sia-siakan. Sementara di bengkel kecilnya, Agil menulis satu kalimat di papan tulis di dinding. Orang yang menertawakanmu saat jatuh, akan diam saat melihatmu berdiri. Ia menatap tulisan itu, lalu tersenyum pelan. Hatinya tenang. Tak ada dendam, tak ada sesal. Hanya keyakinan bahwa Tuhan memang adil, hanya butuh waktu untuk membuktikannya.